حسبي الله لمن كان بالسوء
اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراءه منتهى من توكل على الله أوتي ومن اعتصم بالله نجا. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتن الأربعين النووية في الحديث الثاني والعشرون عن أبي نجيح الإرباضي بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadirin jamaah berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat sehat dan afiat. Khusus nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat luang waktu, nikmat ringan langkah, sehingga kita bisa hadir di majelis ini, di masjid ini, melaksanakan kebiasaan kita sholat subuh berjamaah. Yang kemudian setelahnya diikuti dengan kumpul-kumpul kita di majelis ini dalam rangka menambah pengetahuan kita sebagai bekal kita untuk melaksanakan ibadah dan kehidupan di dunia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau terlepaslah alam dunia ini dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang melaksanakan salah satu sunnahnya yaitu menghidupkan talabul ilm, insyaallah nanti di yaumul mahsyar mendapatkan syafaat dari beliau. Salawat dan hadirin pada pagi hari ini insyaallah jatuh tanggal berapa? 17. Tanggal 6. 6 bulan bulan ke-9. Bulan Ramadan, tanggal 6 bulan Ramadan bulan ke-9. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita dapat kita laksanakan sampai waktunya dan Allah menerima. Kembali kita ngaji bukan nama saya tapi nama Syekh Yahya bin Syarifuddin, pengarang kitab Matan Al-Arba'inun Nawawiyah, 40 hadis-hadis pilihan Nabi, hadis-hadis Nabi pilihan 40. Alhamdulillah pagi ini masuk ke hadis ke-28 yang biasa kita laksanakan kajian ini setiap hari Ahad subuh terakhir bulan. Ya gitu ya, akhir bulan hari Ahad terakhir kita isi. Tapi di bulan Ramadan ini biasanya kita isi setiap minggu. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dalam ibadah, dalam kehidupan. Dalam hadis yang 28 Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, an Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala,
Dia berkata, Rasulullah berkata, wa'azana. Dia berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menasihati kami mau'izatan dengan nasihat wajilat min hal qulubu wa darabat min hal uyun. Di mana nasihat itu membuat hati kami luluh, hati kami sedih dan berurai air mata, berlinang air matanya. Nasihat dari Rasulullah. Fakulna, maka kami berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, nasihat itu seperti nasihat dari orang yang akan meninggal, maka berilah kami wasiat. Jadi pada saat Nabi Najib ini bertemu Rasulullah, minta nasihat, kemudian Rasulullah berikan nasihat, tapi nasihat itu seperti ucapan terakhir, karena dia menilai itu seperti ucapan yang terakhir dari seorang yang dicintainya, maka dia bersedih. Dia bersedih, dia minta kepada Rasulullah, minta wasiat. Usikum kita Allah. Bersabda Rasulullah SAW, usikum kita Allah. Aku berwasiat kepada kamu, kepada kalian, agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Wasiat pertama adalah bertakwa kepada Allah. Ini adalah seutama-utamanya wasiat. Soal harta ntar belakangan, gimana banyak harta dibagi-bagi kalau nggak dia bertakwa kepada Allah, nanti bisa menjadi fitnah keluarga, bisa menjadi merusak hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, gara-gara kita bicarakan soal harta. Wasai wa ta'ati wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, dan tetap mendengar wa ta'at dan taat. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, meskipun kalian dipimpin oleh seorang abdun, seorang budak. Jadi tetap memimpin meskipun pemimpin kita itu seorang budak. Artinya apa? Tidak melihat status sosial. Siapapun pemimpin kita ikutin selama yang memimpin itu juga baik, benar. Wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya Rasulullah, orang yang hidup di antara kalian sesudah aku akan menyaksikan banyak perbedaan pendapat, ikhtilafan katsira. Banyak ikhtilaf, Sesudah Rasulullah SAW hidup, kata Rasulullah berkasih tanda tuh bahwa kita itu akan hidup dalam zaman yang banyak ikhtilaf. Karena itu pemimpin, ikut ulama, jangan jauh-jauh. Karena ulama yang benar nggak disenang ulama yang lagi sesuai zaman, kayaknya ini ulama yang bergerak, ulama moderat, diikutin, jangan dong. Justru yang istiqomah ikutin, kalau mau selamat yang istiqomah. Kalau ikutin modern, bertakwa, modern masuk bertakwa. Zaman dulu main juga gitu modern, dosa Allah main juga nggak asik juga dilihat orang main juga ditinggal. Ada zaman rambut gondrong, ikut rambut gondrong. Lagi rambut model-modelnya, jadi Pak Tanggung gitu bikin gambar-gambar apa. Itu mah model-model yang nggak perlu diikutin juga, nggak rugi gitu kalau nggak ikutin begituan. Tentang uang jangan ikutin, Makanya yang ikutin ulama yang istiqomah, ulama yang lurus, yang bersadar kepada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Itu kan menurut hukum kita Ahlussunnah wal Jamaah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan ikutilah sunnah-sunnah, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnahku, Rasulullah
ikutin sunnah Rasulullah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan ikutin juga sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ya, para sahabat dan para ulama sepakat, para imam mazhab sepakat, yang dikatakan khulafa'ir rasyidin itu 4. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu wajhan. Ya, 4 ini ikutin. Ya, karena apa? Dia akan menjadi simbol tentang keislaman setelah Rasulullah wafat. Kalau nggak anak Umar bin Khattab, mungkin belum sampai Islam ini. Mungkin beliau yang ekspansi keluar Arab, ya, dari Palestina, meskipun sebelumnya sudah ada dikirim secara diam-diam, ada informasi, ada penelitian. Sayyidina Ali pernah sampai negeri Cina, bahkan ada sampai ke sini, cuma belum ada bukti-bukti fisik, ya, cuma baru cerita-cerita orang-orang yang sudah tahu dari kita. Cuma secara besar-besaran ekspansi itu dengan membawa pasukan, itu di zaman Umar bin Khattab. Ya. Abdu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah dan gigitlah dia, yang pegang dengan teguh. Ya. Jangan dilepas kalau dapat sunnahnya yang kita dapat daripada guru-guru kita. Sunnah Rasulullah, sunnah khulafa'ir rasyidin, pegang, ikuti, jangan lepas. Kalau lepas kita nganyut aja pokoknya. Sama juga dalam keadaan zaman sekarang seperti orang kali itu kencang banget airnya, ya, kencang banget airnya. Apalagi kita orang Indonesia ini demen nyontoh, ya, percaya sama iklan, demen banget nih, contoh kita nih. Nggak boleh dikit ada di iklan, kita ikutin. Baik itu model, baik cara hidup, baik makanan, ya. Karena macam-macam, dulu paling bugis, ketoprak, gitu ya. Apalagi ceracam, udah gak ada ceracam. Dulu ceracam ada, sekarang gak ada. Nyari tikim itu enak, nyari tikim. Sangkulon, apalagi tuh. Apalagi yang udah singkong tuh. Buat cari ya, udah susah kan. Betul. Sekarang, aduh, kuenya makanannya udah nggak tahu namanya. Saya udah lupa sebutin namanya. Ada Twinkie, waduh, apa Twinkie? Saya dengan namanya bingung Twinkie. Ya, ada lagi, wah, macam-macam bahasa Solo. 11 macam ini masih pakai mati. Itu makanan dari Solo nih. Dan kita gak tahu. Dulu masih kecil kita kadang-kadang suka ada. Dulu kayak kunyuk gitu ya, kayak kunyuk gitu kan. Saya nanya sama kami, saya kunyuk itu apa sih? Lucu aja, kunyuk itu apa? Tapi di situ kunyuk itu apa kita tahu. Baru ketahuan sekarang. Ternyata kunyuk itu baru di penangannya kan di medsos ada bakso kunyuk yang jual pakai cilok. Ada tahu bisa hari. Oh, ternyata kunyuk itu kira-kira makhluk gaib kunyuk itu. Ya karena ada sebutan nggak ada bentuk yang lebih luar dari saya nggak tahu kunyuk itu apa. Kalau ketahuan ada ini bahwa kunyuk itu asal katanya cunyuk, ya cunyuk bukan di bahasa lain. Jadi kadang-kadang perlu tahu juga nih, ya terutama juga bahasa-bahasa atau tulisan-tulisan kimiawi yang berarti bagian daripada tubuh hati. Ya, artinya di bingungan ada E31 itu apa artinya itu? Nanya, sekarang dari Google buka aja. Kalau begitu boleh diikuti yang di Google. Kalau salah agama jangan ikuti Google. Ya, yang begitu boleh tanya di Google. Tapi kalau E31, E72 tanya, boleh kasih tahu tuh ada Latin, yang lebih ada apa aja pokoknya. Itu ada bahasa kimia yang kita pelajari sekarang. Tetapi tidak ada itu. Ada aja di kuliah umum. Ikutin, jadi kita tahu ternyata minuman ini mengandung babi gitu. Kadang-kadang sikat gigi juga, ya. Ada kulit bulu babinya, koas. Bahkan terakhir koas yang tanda merah itu mengandung bulu babi. Jangan buat makanan, jangan buat semua juga, bukan buat makanan doang. Ya kalau buat makanan bikin kue pakai gituan, menteganya ya makan udah. Kan kulitnya bulu babi. Kalau ngecek, ya nembok semuanya nyampur itu deh.
ya. Jadi kita berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafaur rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarilah perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang muncul kemudian yang tidak berdasarkan kepada sunnah Rasulullah ataupun khulafaur rasyidin, ataupun sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang istiqomah. Karena kan ulama salah satu dia karena negara Nabi ulama rasyidin tidak ada pegang omongan ulama. Kita kadang-kadang merasa lebih pintar dari ulama. Iya betul. Merasa nggak doang sih. Untung nggak ngaku bukan merasa doang. Ini ulama apaan sih? Oh aja harapin. Kalau kita punya ilmunya, kenapa rokok itu halal, kenapa rokok itu makruh, kenapa nggak punya ilmunya ya? Cuma karena kebiasaan kita rokok, ya terus ulama bilang haram. Kayaknya nggak seneng gitu, kayaknya mau juga. Atau kepiting, dulu kan kita tahunya rajinan doang yang halal, kepiting halal. Sekarang ulama menghalalkan untuk kepiting. Mulai katanya dulu haram ya, dulu rokok diharamin. Sekarang yang haram dihalal ya. Itu ulama gimana sih? Bukan ulama yang gimana nih? Yang nggak punya ilmunya. Ulama bikin fatwa itu dengan penelitian. Mereka ada timnya, ada tim bahsul masailnya, ada laboratoriumnya. Kita umat ngikutin. Kan ulama tidak percaya ya. Dan dia bukan sendirian, mutusin fatwa itu agak sendirian. Maka musyawarah dulu, berdalil dulu, berdiskusi dulu, baru diambil kesimpulan. Keluarlah fatwanya bahwa sekarang kepiting itu halal. Kalau yang tidak suka, jangan makan. Kan meskipun tidak halal, kalau tidak suka kan boleh nggak makan. Ya, kalau nggak baik buat diri kita, jangan dimakan. Kan kita makan yang halal dan baik. Halal dan thayyibah, yang halal dan baik. Banyak makanan yang halal tapi tidak baik buat diri kita, tidak cocok buat diri kita. Ya, kayak orang yang punya penyakit diabetes, nggak boleh makan gula, nggak boleh makan nasi. Ya, apalagi makan omelan, jangan. Apa darah naiknya itu? Ya, ada mobil dulu stres ya, jadi naik gula darahnya. Ya, yang banyak kolesterolnya, jangan minyak-minyakan. Goreng-gorengan jangan dimakan, apalagi gorengan jangan. Ya, jadi halal, tapi nggak baik buat diri kita. Yang halal cuma yang buat baik diri kita, kayaknya yang halal nggak ada yang buat baik diri kita. Karena ayat Allah itu jelas, yang halal itu lebih sedikit manfaat daripada mudarat. Jangan diikutin. Kalau kita berpegang kepada itu, maka insya Allah kita aman. Apa itu muhdatsatil umur? Sesuatu yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hindarilah adalah sebagian. Fa inna kulla sebagian bid'ah adalah dhalalah, sesat. Di hadis ini dimaknai sebagian dulunya, bukan semuanya. Ya, bukan semuanya. Kalau Imam Syafi'i berpendapat yang namanya bid'ah itu ada dua. Yang kita maklum ya, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah itu enggak bersandar, enggak ada dalilnya. Yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, sembahyang pakai bahasa itu nih, itu dhalalah itu. Ya, Allah Akbar. Pernah itu. Ternyata ada juga yang ikutin. Itu yang istihad itu mantan petinju badan atau asli. Tapi berarti dia bikin hukum sendiri. Nah, yang bukan ikutin, ya. Agak jelas, nggak ada itu para sahabat, para ulama rasyidin memberikan fatwa ulama kalau di Arab bahasa Arab, kalau di India bahasa India, kalau di Indonesia bahasa Indonesia, kalau di Inggris bahasa nggak ada. Semuanya perlu bahasa Arab. Mulai dari niat, ya, sampai salat. Itu bahasa Arab. Jadi jangan diikutin, ya, yang begitu-begitu. Tetapi kalau bersandar, ikutin. Apa contohnya? Sembahyang tarawih.
Itu zaman dimulai oleh Sayyidina Umar bin Khattab setelah dia memegang tampuk kepemimpinan. Karena apa? Sebelum itu zaman Rasulullah, maksud juga dalam zaman Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, sembahyang itu berkelompok-kelompok. Datang duluan sembahyang jamaah sekelompok, datang belakangan lagi sekelompok lagi. Sayyidina Umar mereka kurang bagus, ya, maka disatuin semuanya. Ya, kalau kita ikut Rasulullah juga, Rasulullah kan cuma 3 hari katanya sembahyang tarawih. Muncul lagi, lalu berkumpul ke 1 sampai akhir, tapi nggak pulang-pulang, bukan nggak pulang-pulang. Karena kita waktunya lebih banyak di masjid, pulang sekedar hajat, ya, 10 hari pertama. Kita kan agak 10 hari pertama ke Tanabang, iya, Tanabang. Sekarang nggak Tanabang kan? Sekarang belajar sekarang dari tempat tidur bisa, ya, balik buang air nggak bisa belajar sekarang, ya, udah kan? Berarti yang makin juga belajar kan? Iya, itu banyak mudaratnya juga. Ya, banyak mudarat. Kita nggak tahu barangnya seperti apa. Kalau contoh sih pasti bagus. Apalagi kameramennya itu diusahain sebagus mungkin, atau letaknya, levelnya, segala macam pencahayaannya, supaya batu yang turun jadi mengkilap. Ya, baju yang kadang bagus, sepertinya bagus. Ya. Saya coba juga, saya pernah coba pengalaman nih. Pertama kali saya coba beli batu asahan, kalau tukang potong kambing, beli batu asahan, ya, yang dikirim apa? Jauh dari pikiran saya. Saya berpikir jujur aja, dagang jujur semuanya nih. Ternyata dikirim lato-lato. Ini tapi tidak sah dikirim lato-lato. Yang gua pikir bukan dulu, yang kedua. Kalau kita repot lagi ada televisis, beli audio, harga 5 juta, dikirimin kopi sasetan, harga 5 juta, kan begitu. Yang bener aja kita kecewa. Ya, saya coba lagi beli cuci haji. Jelas di situ ada buat anak-anak, ada buat dewasa. Saya cuma buat dewasa. Pertama dikirim 3, benar senang saya 3. Cuma buat anak-anak. Enggak kepake. Pesan lagi yang penasaran saya. Benar dikasih buat dewasa, pesan 3 lagi. Dikasih 1. Jadi beberapa kali saya coba buat nasi saya kali ini. Gitu, di sorban 4 meter, dikasih 2 meter, 2 meter. Ya benar 4 meter, cuma 2 lembar. Anda kan beli 4 meter 1, dikasih 4 meter 2 lembar. Nah kayak gitu ya. Kalau malam sekarang gitu, ya hati-hati ya. Kita ini sekarang komentarnya ini penuh dengan ikhtilaf. Rasulullah yang bilang bahwa sepeninggal Rasulullah nanti hidup itu penuh dengan ikhtilafan, ikhtilaf yang banyak ya. Kadang-kadang kita disamakan dengan hukum-hukum yang ya kita udah tahu karena itu bukan dari kain orang, itu bukan dari kain belakang orang. Kadang-kadang zaman A itu lurus semua, zaman B ada rekor dikit, ya banyak yang begitu tuh. Yang katanya juga ulama. Karena orang sebutnya gampang aja, ya Ustaz gampang, ya. Kemudian yang namanya Kus juga gampang, padahal Kus itu asli keturunan dari darah biru orang Jawa Timur itu, nggak semuanya harus Kus. Kebanyakan anak-anak kiai, anak-anak ulama yang berpanggilan Gus, ini ada orang Jawa Timur ada Gus. Minta maaf, ya, nggak semuanya harus mendapat Gus. Ya kalau Jawa Tengah, Jawa Barat, nggak ada yang gitu ya, nggak semua orang adanya. Ada panggilan tertentu, ada syarat-syarat tertentu ya. Nah dari hadis ini juga ada hal-hal yang kadang-kadang kita melihatnya seperti kata Rasulullah, wasati wa ta'ati wa ita'amna wa alaikum abdun. Kita harus dengar taat kepada pemimpin meskipun pemimpin itu seorang yang abdun, hamba Allah, budak, ya budak, abdun itu budak, ya. Karena apa? Ini karena An-Najih Al-Ibrad bin Sariyah juga kerjaannya itu di pandai besi, tukang bikin pedang, tukang bikin kaki juga di otak. Itu termasuk dikatain abdul,
Padahal untuk menjadi seorang takmir syaratnya bukan budak zaman dulu. Sekarang sudah ada budak. Sekarang siapa juga boleh jadi pemimpin, tapi yang benar. Jangan pemimpin dibikin bahaya itu. Bahaya. Kalaupun dia orang budak, tapi memang dicintai oleh umatnya, dicintai oleh rakyatnya, jadi pemimpin macam bisa. Karena pemimpin itu nggak gampang. Tidak mau rumah tangganya pemimpin. Kan itu dibilangin bahwa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'i. Setiap pemimpin akan ditanya. Presiden memimpin negara, gubernur memimpin provinsi, wali kota, bupati memimpin kota dan kabupaten. Karena kita bukan presiden, bukan gubernur, bukan wali kota, kita kepala rumah tangga, memimpin rumah tangga. Namun susah memimpin, gak gampang. Ada yang berhasil banyak, ada juga yang gagal. Itu rumah tangga, satu bini, 2 anak, paling banyak 6 anak deh. Sekarang beda, ada 5 anak. Jangan kayak itu saya ada 2 sih. Taruhlah 4 anak. Belum tentu 4 anak kita jadi semuanya. Iya kan? Memang semua pada rumah, tapi ada upaya, ada cara, ada syariatnya, itu yang diri. Karena kudu mau itu lalu ada itu anak yang gaya itu terlaku abawalu diawilani ini atau anak bapaknya yang ada Yahudi. Kalau bisa ini atau maju si kalau Nasrani atau menjadi Nasrani bapaknya. Jadi kita sebagai orang tua benar. Bagaimana kalau yang belum kawin pemimpin juga untuk dirinya sendiri? Bagaimana membawa dirinya ke jalan yang benar? Berhasilkah dia hidupnya? Tergantung seberapa mampu dia memimpin dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan hadis yang ke-28 ini bisa menjadi bekal kita menjalani kehidupan bahwa pertama wasiat Rasulullah adalah usikum kita Allah, taat kita kepada Allah. Kemudian samun taatun kepada pemimpin. Amar alaikum abdul, meskipun dia seorang yang barangkali kalau dia kehidupan abdul itu gak pantas gitu, jadi pemimpin itu gak pantas. Tapi kan ada jadi pemimpin tidak ikutin, tapi dengan catatan tadi saya bilang pemimpin yang benar-benar pemimpin. Mudah-mudahan kita selamat, Allah maafkan, Allah ampuni dosa kita, Allah berkahkan kehidupan kita, selamat dunia akhirat, dan nanti di yaumul qiyamah kita bersama Rasulullah wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiqna wa barik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim